Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Oke, pinter. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Sudah sholat duha semua belum? Sudah. Siapa yang belum? Kalau yang belum, setelah ini sholat duha ya. Oke, jujur berarti belum. Oke. Yang namanya Fajar. Yang sudah sholat duha, tadi baca surat apa ya sholat duhanya? Sholat duhanya baca surat apa? Oke. Ya, suaranya putus-putus ya. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran dulu. Sudah siap belajar semua? Udah, Ya, kalau sudah, silakan dengarkan Umi. Nah, untuk mendengarkan suara Umi dengan jelas, mikrofonnya boleh dimatikan saat tidak mau berbicara. Tapi saat mau berbicara atau saat Umi bertanya, silakan dijawab dan diaktifkan dulu mikrofonnya ya. Oke, pintar. Sekarang kita mulai pembelajarannya. Hari ini kita akan belajar tentang denah. Denah dan mata angin. Ada yang tahu denah itu apa? Mikrofonnya dinyalakan. Oke, arah mata angin berbeda lagi. Denah itu apa? Peta, iya. Peta lokasi atau gambaran lokasi suatu tempat. Iya, petunjuk arah juga bisa. Jadi misalnya denah lokasi sekolah SD Islam At-Tamam. Jadi di situ terlihat, oh arah kalau mau ke SD At-Tamam ini melewati apa. Itu namanya denah untuk memudahkan kita menuju suatu tempat yang kita inginkan di atas bidang datar, di atas kertas, di atas yang lainnya. Nah, tahu denah, itu kita harus tahu dulu apa itu yang dinamakan mata angin. Nah, ini lihat, ini namanya denah atau gambar untuk kita memahami suatu tempat itu ada di mana. Namanya denah. Nah, untuk mengetahui denah, kita harus tahu dulu, paham dulu arah mata angin. Ini namanya arah mata angin. Terlihat ya di layar ya? Ya, coba sebutkan arah mata angin itu ada apa saja? Utara, timur, tenggara, barat laut. Oke, atau bacanya begini. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Nah, jadi lebih mudah menghafalnya. Bacanya dari sini. Timur, yang Umi lingkarin ya, sebelah kan. Di bawah timur itu ada tenggara. Di samping tenggara itu ada selatan. Oke, pintar. Di samping selatan itu ada barat daya. Setelah barat daya ada barat. Di atas barat lagi ada barat laut. Baru yang paling atas di sini utara. Nah, nih antara arah utara dan timur. Utara yang tegak ke atas dan timur yang ke kanan. Ini sudutnya 90 derajat. Jadi sudut utara ke timur, sudut timur ke selatan, sudut selatan ke barat, dan sudut barat ke utara. Ini bentuknya membentuk sudut 90 derajat. Nah, kalau antara arah timur laut dan timur, nih, ini timur laut dan timur, membentuk sudut berapa ini? Separohnya dari sudut 90, berarti sudut 45
derajat. Nah, jadi kalau dari utara ke timur ini 90 derajat. Nah, kalau dari timur laut ke timur ini separohnya, berarti 45 derajat. Nah, lalu arah timur laut dan barat nih. Timur laut sini ke barat. Arah timur ke barat lurus. Ini membentuk 180 derajat. Jadi sudut yang lurus timur ke barat ini 180 derajat. Ayo, berapa lagi yang sudutnya 180 derajat? Siapa yang bisa menyebutkan? Selain dari timur ke barat, yang mana lagi yang nilainya 180 derajat? Arah utara selatan. Oke, ya Almira, arah utara ke selatan. Ini juga 180 derajat. Ya, pinter. Selanjutnya, arah barat laut dan tenggara. Mana barat laut nih? Barat laut sama tenggara. Ini juga membentuk 180 derajat. Intinya kalau dia lurus begini, dia 180 derajat. Ayo, arah mana dan mana lagi selain barat laut dan tenggara yang nilainya sudutnya 180 derajat? Timur laut sama barat laut. Oke, pintar. Timur laut dan barat daya. Jadi barat sama timur, timur laut, barat daya, utara selatan, dan barat laut tenggara ini sudutnya sama, 180 derajat. Bisa dipahami ya mata angin ya? Oke. Jadi kalau tangan, ibaratkan tangan nih, tangan Umi kita rentangkan, tangan kita rentangkan, tangan kanan ini namanya timur, tangan kiri namanya barat. Kepala kita yang ke atas ini namanya utara, dan kaki kita di bawah itu namanya selatan. Jadi kalau Umi tanya, barat itu ke kanan atau ke kiri ya? Kiri. Barat itu di kanan atau di kiri? Di kiri. Kalau utara di mana? Di kanan. Utara. Di mana utara? Di atas. Di atas. Kalau selatan di mana? Bawah. Oke, kalau timur di kanan. Nah, ini namanya arah mata angin. Ada berapa arah mata angin jumlahnya? 8. Oke, benar. Nah, selanjutnya kalau kita sudah tahu denah, halaman berapa? Halaman 55. Nah, selanjutnya adalah cara membaca denah. Cara membaca denah, kalau di buku anak-anak halaman 58, lihat denah Umi. Denah Umi ini sama seperti di buku. Yang pertama, lihat ke layar ya. Kalau Umi tanya, rumah Dava itu sebelah mananya taman bermain? Siapa yang bisa menyebutkan? Rumah Dava itu sebelah mana dari taman bermain? Di sebelahnya Sebelah selatan. Di selatan Umi. Sebelah utara. Rumahnya Dava arahnya sebelah mana dari taman bermain? Patokannya taman bermain. Patokannya taman bermain. Ke selatan Umi. Apa? Utara. Di bagian atas kan? Rumah Dava ini ada di bagian utaranya taman bermain. Ini taman bermain nih. Rumah Dava ini sebelah utaranya. Karena kenapa? Karena dia di bagian atasnya taman bermain. Nah, kalau rumah Rizky arahnya sebelah mana taman bermain? Tarmi lagi nyari. Selatan. Selatan. Kenapa? Karena dia ada di bawah sini nih. Rumah Rizky itu sebelah selatannya taman bermain. Nah, kalau sebelah baratnya taman bermain itu ada apa ya? Sebelah baratnya taman bermain. Rumah Jessi.
Oke, rumah Jesse. Umi tanya lagi, lihat rumah Bayu, patokannya rumah Bayu. Lihat ya di sini ya. Sebelah timur rumah Bayu ada rumah siapa? Rumah Aditi. Rumah Aditya, pintar. Kalau sebelah barat, rumah Adit. ya. Kalau barat laut dari rumah Bayu, rumah siapa? Ini rumah Bayu, sebelah barat lautnya, rumah siapa? Ada apa? Kantor pos. Ada apa? Pembelajaran. SPBU. Nah, ini lihat ke sini. Kalau dia ke arah sini, lihat arah mata angin, ini barat laut. Kalau sebelah baratnya kantor pos, sebelah baratnya kantor pos, sebelah barat lautnya adalah SPBU. Oke. Kalau dari rumah Aditya, sekali lagi, lihat. Ini rumah Aditya. Rumah Aditya. Timur lautnya rumah Aditya, ada rumah siapa? Rumah Dava. Ada rumah Dava. Oke. Kalau pusat perbelanjaan dari kantor pos, itu sebelah mananya kantor pos ya, pusat perbelanjaan itu? Barat Daya. Patokannya kantor pos. Pusat perbelanjaan ini sebelah mana? Barat Daya. Oke, pintar. Berarti paham ya nak ya? Paham ya? Oke, pintar. Itu cara baca denah. Jadi kita harus lihat berdasarkan arah mata angin. Kalau Umi tanya lagi, pasar itu ada di mana ya? Ayo. Ada 3 jawaban atau 4 jawaban. Siapa yang bisa menyebutkan pasar ini sebelah mananya apa? Ayo. Selatan, Mami. Selatannya apa? Timurnya dari pusat pembelajaran. Timur. Oke. Pusat perbelanjaan. Dari pusat perbelanjaan pasar ini bagian mananya? Timur. Oke. Kalau dari rumah Bayu? Dari No, lurus. Kalau dari rumah Bayu, pasar ini sebelah mananya? Selatan. Selatan. Kalau dari rumah Jesse? Rumah Jesse itu berada di mananya pasar? Barat. Rumah Jesse, dengerin Umi. Dengerin patokannya. Rumah Jesse berada di sebelah mananya pasar? Timur. Jadi rumah Jesse berada di sebelah timurnya dari pasar. Oke, paham ya? Begitu cara membaca denah. Nah, selanjutnya Malah John Gas. selanjutnya menggambar denah dengan menggambar denah letak benda. Di buku halaman 59. Ingat, dalam menggambar denah kita harus perhatikan 3 hal. Perhatikan 3 hal. Yang pertama, tentukan salah satu bendanya sebagai acuan. Kalau kita sudah tahu acuannya apa, oke, suara Umi jelas nggak ya di sana? Jelas ya? Oke. Nah, kalau kita sudah menentukan titik acuannya, kita tentukan arah mata anginnya. Tetap kita harus berpatokan dengan mata angin. Setelah itu, kalau kita sudah tahu acuannya apa, terus arah mata anginnya arah kemana, baru kita tahu cara menggambarnya. Nih, lihat. Di sini ada pasar, ada rumah sakit, ada taman bermain, ada rumah Abim. Yang pertama, gambarlah. Taman bermain terletak di sebelah selatan rumah sakit. Nih, jadi patokannya rumah sakit. Kita buat dulu rumah sakit. Taman bermain itu ada di sebelah selatan rumah sakit. Selatannya rumah sakit itu mana? Ke bawah nih. Berarti taman bermain ada di sini. Ini koordinat nyadar. Paham ya?
Nah, yang kedua, rumah Abim itu terletak di sebelah timur taman bermain. Patokannya taman bermain. Umi garis bawahin taman bermain. Nih, taman bermain. Kita tentukan dulu. Timurnya taman bermain itu di mana? Oh, ke kanan. Berarti rumah Abim itu ada di sebelah kanan atau di sebelah timurnya taman bermain. Yang ketiga, pasar itu terletak di sebelah barat rumah sakit. Patokannya rumah sakit berarti ini rumah sakit. Sebelah baratnya di mana? Di kiri. Berarti pasar itu ada di sini, ada di sebelah kiri. Oke, sekarang kalau Umi bilang begini, sekolah terletak di sebelah utara rumah Abib. Bisa jawab di mana tempatnya sekolah? Sekolah terletak di sebelah utara rumah Abim. Sekolah letaknya di mana? Di atas rumah. Di atas. Di atas di mana? Di atas rumah siapa? Rumah Abim. Sekolah itu ada di sini. Ini di atas rumah Abim. Lagi, kalau Umi bilang begini, kantin itu ada di sebelah barat taman bermain. Ayo, siapa yang bisa gambar? Kantin berada di sebelah barat taman bermain. Di mana tempatnya? Barat itu di mana? Nih, taman bermain. Kantin itu ada di sebelah barat taman bermain. Jadi dia ada di kiri atau di bawah? Di kiri, Umi, di kiri. Di kiri ya. Di kiri ya. Ya, jadi kantin ada di sini. Oke. Sekarang kalau Umi bilang begini, asrama itu ada di sebelah utaranya pasar. Di mana letak asrama? Di atasnya, Umi, di atas. Di atas apa? Di atas apa? Di atasnya? Di utara, Mi. Ya, di atasnya pasar. Iya, jadi asrama ada di sini. Bisa dipahami nak ya, cara menggambarnya ya. Jadi pertama pahami dulu acuannya atau yang menjadi titik acuannya di mana. Yang kedua buat arah mata anginnya. Yang ketiga baru digambar. Nah, selanjutnya menentukan rute perjalanan. Rute perjalanan di buku ada halaman 60. Nah, ada rute perjalanan dari sekolah mau ke rumah Adit. Lihat, dari sekolah mau ke rumah Adit. Jadi dari sekolah mau ke rumah Adit ini ke arah mana ya? Kalau ke arah kiri sini? Barat. Ya. Jadi dari sekolah ke arah barat. Melalui siapa aja di barat sini? Ada apa aja? Rumah Abim. Ada rumah Dimas sama ada puskesmas. Jadi dari sekolah ke arah barat melalui rumah Dimas dan puskesmas. Nah, saat ketemu perempatan, ini namanya perempatan karena simpangnya ada 4. Saat ketemu perempatan, dia belok ke arah mana ya? Utara. Arah utara. Ya, kenapa utara? Karena dia ke arah atas nih, ke atas. Kalau ke atas itu ke utara. Melalui jalan apa dia ke utara? Jalan elang. Ya, melalui jalan elang. Oke. Bentar ya. Bentar. Lanjut lagi. Dia sudah ke utara melalui jalan elang. Lalu ke arah mana lagi ya? Ke arah barat lagi. Ke
Arah barat lagi. Melalui jalan apa? Jalan Kancil 1. Oke, melalui Jalan Kancil 1 dan rumah Adit ada di sebelah kiri Jalan Kancil 1. Nah, jadi ini namanya rute atau urutan perjalanan dari sekolah ke rumah Adit. Oke, ada lagi nggak jalan lain menuju rumah Adit dari sekolah? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan rutenya? Coba Almira, coba. Ayo sebutkan arah-arahnya. Dari sekolah ke barat. Terus habis itu di jalan elang di perempatan. Langsung ke utara. Udah. Ke utara. Kalau dia ke utara, dia masih mentok. Masih di jalan elang. Aku lagi. Tapi lurus lagi dari perempatan kedua. Oh, lurus lagi. Berarti begini bahasanya. Dari sekolah ke arah barat melalui rumah Dimas dan Puskes. Saat bertemu perempatan, dia ke arah barat lagi. Ke arah barat lagi melalui pasar. Baru setelah pasar ini ada rumah Adit. Atau rumah Adit ini di sebelah baratnya pasar. Oke ya. Paham ya cara baca rute ya, Nak ya? Oke, selanjutnya. Tadi kita cara rute, baca rute di bidang datar. Sekarang kita cara baca suatu tempat atau benda di dalam petak-petak atau di dalam koordinat. Koordinat itu ada namanya baris. Baris itu yang ke samping ini, nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini namanya baris. Nah, kalau yang ke atas A, B, C, D, E, F, G, H ini namanya kolom. Yang ke atas namanya kolom. Jadi petak-petak yang ada baris dan kolom ini namanya koordinat. Sekarang Umi tanya, contoh dulu. Penggaris ini terletak di titik atau di koordinat A, 4. Bisa dipahami? Kenapa? Karena penggaris ini ada di kolom A, baris 4 nih, lihat. Jadi penggaris terletak pada koordinat A, 4. Sekarang, siapa yang bisa menyebutkan titik koordinat tas? Di kolom 5. Ayo, Almira, berapa? Di kolom 5. Koordinat 5, C. No, bacanya dari X, dari sumbu X atau dari kolom. Tas terletak di koordinat mana? Jadi kolom 5. 5 ada di kolom C di baris ke-5. Oke. Coba Bima, buku terletak pada koordinat berapa Bima? Buku ini buku nih. Nih buku nih. Ada di koordinat berapa? H.3. H,3 bukan titik. Nah, jadi koordinat buku itu ada di H,3. Oke, coba siapa ya? Ini aku. Siapa? Raya. Oke, Raya. Coba Raya. Ini nih, apa ini namanya? Kotak pensil. Ada di koordinat berapa titiknya? Ini yang Umi lingkarin ini nih. Pensil. Nih. 0,1. Berapa? D,1. Oke, pintar 2,1. Lagi. Siapa lagi? Aku, Mek. Siapa? Ini nggak dengar. Aku, Mek. Siapa ya? Coba, siapa yang aku? Umi nggak lihat gambarnya. Aku, Mek. Coba Sida. Ini gambar apa ini ya? Pewarna. Ada di titik berapa Sida? 0,4. Oke. Coba Ricci, ini ada di titik berapa? Apa ini ya? Pena ada di titik berapa Ricci? F.2. F,2. Nah, bukan titik ya. Oke, satu lagi. Apa ini namanya? Pensil. Coba
Ahmad. Ada Ahmad nggak ya? Ahmad ada? Ahmad? Coba Ahmad, ini ada di titik berapa ya? Yang Umi lingkarin ini. Koordinatnya ada di titik berapa Ahmad? Yang warna merah ini, pena warna merah ada di koordinat berapa Ahmad? Oke, Ahmad belum dengar. Coba Ilmi. Ilmi, coba ini. Yang pena merah ada di titik berapa koordinatnya Ilmi? Titik 6. E,6. Bukan E,6. Iya Ahmad. Iya Ilmi. Bisa ya. Jadi dia berada di ya E,6. Oke. Lanjut ya. Nah itu tadi kalau gambar. Sekarang kalau dia di angka. Ingat. Ada sumbu X. Yang ke kanan ini namanya sumbu X. Dan ke atas ini namanya sumbu Y. Kalau ke kanan dia angkanya positif, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kalau ke kiri dia negatif, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, dan seterusnya. Nah, kalau sumbu Y, kalau ke atas atau ke arah utara itu positif, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kalau ke arah selatan atau ke bawah, dia negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Sekarang yang Umi tanya, coba Indah. Titik P. Indah, titik P ada di titik koordinat berapa Indah? P berada di Y. Berapa Indah? Titik berapa Indah? Lihat bacanya dari X ke Y sama seperti gambar tadi. Nih. Umi, Ya. Umi, maaf Umi, Ya Almira. nggak kedengeran, boleh diulang nggak Umi penjelasannya? Ya, Mi nggak kedengeran. Nggak kedengeran? Oke. Titik P, koordinat P, Umi kasih contoh ya. Ini ada di koordinat berapa nih? Pertama kita lihat yang X dulu. X, titik ini ada petak-petak. Dia lurusnya dengan angka berapa ya? 2. Angka 2. Oke, kita tulis 2. Lalu, di sumbu Y-nya, ini lurus dengan angka berapa ya titik ini? 4. Angka berapa? 4. 4. Berarti titik P itu ada di koordinat 2,4. 4. Paham, Nak? Bisa dipahami? Paham, Sekali lagi, Umi kasih contoh. Titik I, mana titik I ini? Bacanya dari sumbu X. Sumbu X yang lurus, sumbu Y yang berdiri. Lihat di sumbu X. Sumbu X ini lurusnya dengan angka berapa ya? 5. Angka berapa? Min 5. Kita tulis. Min 5. Ya, min 5, koma. Nah, ini sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya lurus dengan angka berapa ya? 5. 5. Oke, berarti sumbu Q itu ada di min 5,5. Paham? Paham. Oke. Sekarang coba kalau titik R. Titik R itu ada di koordinat berapa nih R? Bacanya dari X. Ingat, bacanya dari X ke Y. R ada di titik berapa? 5. 5. 3. Berapa? Berapa Almira? 5. Berapa Ahmad? Min 5. Nih, lihat di sini min. Min 5, bacanya dari sumbu X ya. Min 5, koma. Ini lurusnya kemana titik ini? Koma min 3. Berarti min 5, koma min 3. 3 untuk 3. Oke. Lagi, koordinat titik S. Ayo, siapa yang bisa? Koordinat titik S berapa ya? Kami. Ayo Ilmi, berapa Ilmi? Min
Min 3, No, dari mana min? Lihat. Bacanya dari X ke Y. Lihat dulu. X-nya berapa? min 2. Berapa? Min 2, Umi. 3, min 2. Paham nak ya cara baca titik koordinat ya? Paham. Oke, sekali lagi. Kalau Umi bikin titik koordinat di sini, lihat panah Umi di sini. Berapa ya titik koordinatnya ya? Di sini. Lihat. 7. Bacanya dari sumbu X. 6,7. Berapa? 6,7. 6,7. Paham ya? Iya, Mi. Oke. Nah. Oke. Selanjutnya, sudah selesai. Jadi gini. Jadi begitu cara baca denah. Kalau dia gambar seperti tadi, nah seperti ini bacanya dari kolom dulu ke baris. Kalau koordinat dari sumbu X dulu ke sumbu Y. Paham ya? Paham. Namanya denah. Untuk hari ini materinya cukup sampai sini dulu. Cara membaca denah, cara memahami rute, dan cara membaca titik koordinat. Untuk tugasnya nanti Umi share di grup ya. Nah, terima kasih untuk anak-anak yang sudah bergabung hari ini. Terima kasih juga para bunda yang sudah mendampingi. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kifaratul majelis. Silahkan dipimpin dengan Ilmi. Coba Ilmi. Ilmi memimpin doa setelah belajar. Ayo, yang lain. Ilmi. Ayo Ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Ilmi, baca doanya yang kuat Ilmi. Doa setelah belajar. Oke, kita tutup dengan doa kifaratul majelis aja nggak apa-apa Ilmi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih ya anak soleh-soleha yang sudah bergabung. Paham semua materi hari ini? Paham. Oke, untuk tugasnya nanti Umi share di grup ya. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh keluar ya. Terima kasih semuanya. Ini ada menit.